warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaituni dengan NPM 230610300056. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Baiklah, di sini saya akan menguraikan tugas perkembangan konseli pada tingkat sekolah menengah atas. Karakteristik peserta didik ataupun konseli itu ditinjau dari beberapa aspek. Nah, ada aspek fisik, kognitif, sosial, emosi, moral, dan juga religius. Nah, di sini saya akan menguraikan karakteristik peserta didik ataupun konseli pada tingkat sekolah menengah atas dari aspek moral. Nah, perkembangan moral pada peserta didik SMA itu berada pada tahap perkembangan moral yang mana lebih kompleks dibandingkan pada perkembangan sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Nah, yang mana konseli pada masa ini sudah mulai memahami norma yang lebih abstrak. Nah, menurut Corbett, yang mana konseli pada masa ini berada di tahap konvensional. Nah, adapun nilai-nilai moral ini seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan juga nilai-nilai ini menunjukkan bahwa konseli mampu internalisasi nilai-nilai dari lingkungan sosial mereka masing-masing. Nah, adapun pengaruh moral ini berasal dari lingkungan keluarga, teman sebaya, dan juga sekolah, yang mana contohnya moral ini dapat dipengaruhi oleh teman sebaya dikarenakan bedanya pemahaman ataupun yang diajarkan ketika di sekolah maupun dari lingkungan keluarganya. Yang kedua, itu ada tugas perkembangan siswa menengah atas pada berbagai jenjang. Nah, pada kelas 10 itu merupakan siswa pada masanya menyesuaikan diri dari lingkungan baru, yang mana berpindah dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas, yang mana juga mulai mengembangkan identitas diri mereka. Nah, adapun peran konselor ataupun guru bimbingan konseling itu dapat membantu proses adaptasi dan memberikan bimbingan dan juga dukungan emosional serta informasi tentang kegiatan apa saja yang dapat diikuti ke depannya. Nah, selanjutnya pada siswa kelas 11 itu sudah fokus serta pengembangan keterampilan baik itu dari segi akademik maupun sosial. Nah, adapun peran konselor itu dapat menyediakan bimbingan serta manajemen waktu untuk teknik belajarnya. Adapun untuk kelas 12 itu sudah persiapan untuk melanjutkan dunia perkuliahan ataupun dunia kerja. Nah, adapun tugas konselor di sini dapat membantu siswa membuat asesmen, dapat membuat asesmen, yang mana asesmen ini dapat membantu siswa tersebut memilih jurusan apa ataupun kepada siswa-siswa yang kebingungan arah. Nah, konselor dapat membantu pada siswa kelas 12 ini. Nah, yang ketiga itu ada keterkaitan tugas perkembangan dengan kemandirian konseli pada tingkat sekolah menengah atas. Nah, pada kelas 10 yaitu merupakan siswa pada masanya mengeksplor siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Nah, pada proses ini yang mana mereka dapat membangun kepercayaan diri dan juga kemandirian dalam mengambilkan keputusan dalam mengeksplor diri. Nah, selanjutnya sedangkan
pada siswa kelas 11, yaitu mereka sudah belajar berinteraksi dengan kelompok untuk membangun ataupun mengembangkan keterampilan komunikasi dan juga interaksi. Nah, di sini keterampilan ini dapat berhubungan dengan kemandirian dalam proses bekerja sama dengan orang lain. Misalnya pada tingkat SMA ini bekerja sama dengan organisasi. Nah, ini sangat penting, yang namanya interaksi dan juga komunikasi. Nah, sedangkan pada kelas 12 yaitu sudah belajar pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini seperti mereka konseli pada kelas 12 ini sudah dihadapkan pada berbagai keputusan, baik itu keputusan untuk melanjutkan perkuliahan ataupun keputusan untuk bekerja. Nah, di sini hubungannya dengan kemandirian, yaitu kemandirian konseli dapat mengambil keputusan selama masa SMA setelah melewati berbagai jenjang, sehingga pada masa SMA ini konseli dapat mengambil keputusan secara benar. Nah, yang keempat yaitu ada keterkaitan tugas perkembangan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yaitu ada 6. Yang pertama ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan juga kreatif. Nah, yang pertama itu ada beriman dan bertakwa. Nah, beriman dan bertakwa ini seperti mengikuti program keagamaan dan juga nilai-nilai spiritual, yang mana kegiatan ini dapat mendorong moral siswa. Nah, yang kedua itu ada berkebinekaan global. Nah, ini contohnya siswa terlibat dalam proses diskusi yang melibatkan misalnya dari berbagai budaya dan juga perspektif. Nah, kaitannya ini dapat menghargai perbedaan dan memahami pentingnya kebersamaan. Dan yang ketiga itu ada gotong royong. Nah, gotong royong ini dapat mengajarkan siswa tentang kerjasama dan nilai profil Pancasilanya itu dapat menciptakan kebersamaan dan juga tanggung jawab sosial. Nah, kalau yang keempat itu mandiri. Nah, mandiri ini mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dan juga tanggung jawab dari hasil kerja mereka masing-masing. Nah, ini merupakan bagian kemandirian dari individu. Nah, yang keenam yaitu bernalar kritis ataupun berpikir kritis. Nah, di sini siswa dapat menganalisis suatu informasi dan juga berpikir kritis melalui tugas-tugas akademik dan juga diskusi, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Nah, ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir konseli secara analitis dan juga diperlukan untuk mengambil suatu keputusan yang baik. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu ada kreatif. Nah, kreatif ini merupakan suatu kegiatan misalnya seni dan juga inovasi dalam program sekolah. Nah, ini dapat memberikan ruang bagi siswa dapat mengekspresikan diri dan juga mengembangkan kreativitas yang sudah dimiliki. Nah, sekian penjelasan dari tugas perkembangan pada konseli pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, khususnya pada karakteristik moral. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.